أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya untuk bisa mengunjungi rumahnya yang mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu solat subuh dengan berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan mengikuti kajian Islam. Selawat dan salam kepada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al-Istiqamah khususnya, InsyaAllah mudah-mudahan yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang muda ini kita akan berbicara membahas seputar tentang syakhsiyah Islamiyah seorang muslim. Syakhsiyah Islamiyah adalah bagaimana yang disebut dengan seseorang atau seorang muslim memiliki kepribadian yang Islam, atau syarat menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian yang Islam, atau apa standar seseorang itu dikatakan soleh dalam pandangan Islam. Nah, di era zaman sekarang tidak sedikit kaum muslimin yang kadang tertipu dengan seseorang yang ia langsung mengatakan atau ia memiliki pemahaman bahwa seseorang itu sudah menjadi soleh atau seseorang itu seorang pribadi yang Islam hanya dengan melihat penampilan. Jadi banyak orang melihat, ketika ia melihat penampilan seseorang, cara berpakaiannya, cara ia berpenampilan baik fisiknya maupun pakaiannya, maka ia langsung memberikan kesimpulan ini orang soleh. Ia melihat misalnya dengan panjangnya jenggot misalnya, ya. Panjangnya jenggot, lalu ia mengatakan ini orang soleh, ini baik. Atau ia melihat seorang
Laki-laki perempuan misalnya, laki-laki pakai pakaian koko misalnya, baju koko ya, atau pakai jubah. Wah, ini muslim yang benar nih. Dan pakaiannya itu, masya Allah, luar biasa. Berjubah terus, kemana-mana pakai jubah, jenggotnya, bahkan seluruh wajahnya itu penuh dengan jenggot breok. Wah, ini orang soleh ini. Nah, ini yang kadang begitu kita nampak perempuan, masya Allah, pakai kerudung. Ini wanita soleha ini wanita solehanya. Jadi banyak yang terkadang hanya sampai di situ. Apalagi kadang sekarang ini adalah tahun politik ya. Ini mau pakainya itu baju putih. Ini putihnya bajunya adalah seputih hatinya. Itu ya. Pakaian itu simbol kesolehan seseorang, kan begitu ya. Jika engkau melihat solehnya seseorang atau seorang itu menjadi pribadi yang Islam, lihat pakaiannya. Masya Allah, pakaiannya itu zuhud sekali. Atau bahkan terkadang ada simbol di jidat ini ya, pernah melihatnya? Ada hitam-hitam mungkin. Ini soleh ini. Saking banyaknya dia sujud, saking seringnya sujud, ada simbol. Ini. Nah, pertanyaannya, apakah memang itu merupakan ciri-ciri atau standar seorang muslim itu dikatakan sebagai pribadi yang soleh atau pribadi yang islami? Nah, ini juga bisa kita cerminkan kepada diri kita. Saya ini termasuk sudah soleh atau pribadi yang Islam atau belum? Karena kan begitu Mbak ya, kemana-mana pakai sarung, pici ya. Apalagi kalau sudah naik haji, kemana-mana pakai peci haji. Ya di kampung kan pulang dari Mekah Pak ya, pakai peci putih. Kenapa? Naik haji. Ya, naik haji. Bahkan gelarnya pun dipanggil Pak Haji. Pak Haji berarti orang baik ini. Pak Haji. Jadi kita memberikan julukan seseorang itu dengan penampilan. Nah, apakah itu merupakan standar Islam memberikan kepribadian atau ia disebut dengan berpribadi yang Islam ketika penampilannya itu seperti ini misalnya? Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita mengutip atau melihat hadis Rasulullah SAW, nah, jadi untuk melihat standar itu adalah kembali kepada apa yang sudah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata beliau? Standarnya itu Bapak. Rasul mengatakan, Innallaha la yanzuru ila surikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu dan hartamu, tetapi innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah hanya melihat qalbumu, hatimu, dan juga perbuatanmu. Nah, maka di sini jelas dari hadis ini Rasul memberikan standar bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Al-Khaliq, sebagai Al-Mudabbir, ia tidak melihat seseorang itu dikatakan soleh atau Islam, tidak melihat wajahnya, tidak melihat banyaknya hartanya. Karena begitu ya. Tapi Allah melihat qulubikum, ila qulubikum wa a'malikum. Jadi syaratnya adalah hati atau akal, pemikiran, dan juga adalah perbuatan.
Nah, maka ini sejalan dengan dalam kitab Saksiyah Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nafhani rahimallahu taala. Dalam kitab itu dikatakan bahwa ada dua standar, ada dua syarat seseorang itu dikatakan berkepribadian yang Islam atau memiliki syaksiyah Islamiyah. Yang pertama adalah aqliyah Islamiyah. Aqliyah Islamiyah yaitu memiliki pemahaman Islam. Satu. Yang kedua adalah nafsiyah Islamiyah, yaitu memiliki atau metode dalam pemenuhannya sehari-hari itu, baik itu kebutuhan jasmani dan nalurinya sesuai dengan Islam. Nafsiyah Islamiyah. Nah, dua syarat ini. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kepribadiannya itu belum Islami. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita akan membahas apa yang disebut dengan aqliyah Islamiyah. Aqliyah Islamiyah itu secara definisi adalah metode ataupun cara untuk menghukumi segala sesuatu dengan standar Islam. Artinya adalah dalam hal ini adalah akal. Ya, aqliyah Islamiyah. Akal yang bermana akal ini adalah yang bersumber daripada Islam. Maka kalau kita artikan akal itu artinya adalah sesuatu yang mampu menghukumi suatu fakta, gitu ya. Akal itu adalah ya sesuatu yang digunakan untuk menghukumi fakta. Nah, contohnya fakta yang terjadi misalnya hari ini yang lagi viral hari ini mungkin kita seputar harga lah misalnya. Nah, bagaimana Islam memandang tentang harga? Atau mungkin hari ini adalah kasus Kanjuruhan di Malang kemarin. Bagaimana Islam memandang seputar sepak bola? Nah, ini akal. Nah, maka dalam seseorang itu ketika ia melihat suatu fakta, maka standar yang ia gunakan itu adalah Islam. Maka Rasul mengatakan ketika kita melihat suatu fakta, suatu kejadian, suatu peristiwa, maka ya akal kita itu harus, itu yang pertama, tapi akal harus tunduk kepada Islam. Bahkan Rasul mengatakan syarat iman, syarat seseorang itu beriman haruslah akalnya tunduk kepada syariat, kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? La yu'minuna, tidak beriman seseorang, ya. La yu'minuna ahadukum, tidak beriman di antara kalian hatta, sehingga aqlu ya, akalnya alladzina yaqilu bih. Ya. Rasul mengatakan tidak beriman di antara kalian sehingga kata Rasul, saya sebagai utusan Allah itu harus tunduk dari akalnya. Jadi akal kita ini ketika datang syariat mengatur, maka akal ikut syariat, ikut kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi aqlahu allazi yaqilu bi, hingga akalnya itu tunduk kepada apa yang saya ajarkan, kata Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan kaidah syar'iyah. Akidah syarak mengatakan al-aslu fil af'ali at-taqyadu bi hukmillah. Hukum asal perbuatan manusia adalah sesuai dengan bi hukmillah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melakukan, memikirkan, melihat
peristiwa kejadian, maka standarnya adalah Islam. Karena hari ini di tengah-tengah kita ada dua standar, dua akal pemikiran yang hari ini tanpa disadari. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah selain Islam. Nah, apa itu? Yang hari ini yang kerennya disebut oleh para ulama adalah fasluddin anil hayah. Fasluddin anil hayah, memisahkan urusan kehidupan dari agama, yang disebut dengan sekularisme. Jadi memandang sesuatu itu bukan dengan Islam, tapi dengan manfaat. Contohnya begini, bagaimana kita menghukumi tentang pacaran misalnya. Pacaran, kita semua tahu fakta pacaran seperti apa, ya. Nah, pacaran ini bagaimana kita memikirkannya? Boleh atau tidak? Nah, ketika dihadapkan kepada seseorang, katakanlah remaja yang usia 16 tahun, dikatakan kepada dia, bagaimana pendapat kamu tentang pacaran? Maka ia akan berpikir, dia menggunakan standar apa memikirkan pacarannya, kan gitu ya. Nah, ketika ia memiliki pemahaman Islam yang tidak utuh, ya, memiliki standar Islam yang tidak utuh, dia hanya banyak memiliki pemahaman yang di luar Islam. Contoh, ia melihat mungkin dari tontonan, dari mungkin informasi dari temannya, atau mungkin dari yang ia lihat, maka ia mengatakan, ya pacaran itu ya boleh. Nah, gitu ya. Kenapa? Ya, ada kemarin dibilang si ini boleh. Saya lihat juga banyak orang yang pacaran, nggak ada yang larang. Nah, kenapa ia menggunakan standar? Lalu dia katakan, kalau nggak pacaran gimana mau nikah? Nah itu ya, nggak kenal. Kalau kami nggak saling mengenal, gimana mau membangun rumah tangga? Ya harus pacaranlah dulu, saling melihat, saling berkenalan. Dia dites dulu, cocok nggak? Ah itu ya. Cocok nggak kami kira-kira, dijalani dulu setahun 2 tahun. Nah, kayaknya cocok nih. Nah, dibawa dulu jalan kemana-mana, dibawa dulu malam minggu, dibawa kemana. Nah, ini yang menjadi contoh ketika ia mengambil pemahaman. Nah, ketika ia mengambil Islam sebagai standar, bagaimana Islam mengatur tentang hubungan wanita dengan pria? Maka Islam mengatur bahwa ketika seorang, ya, laki-laki menyukai seorang perempuan atau sebaliknya, Islam memberikan aturan. Artinya selama mereka belum ada akad nikah, maka mereka tidak boleh berkomunikasi secara langsung dengan berdua, atau mereka berduaan, ya, atau bahkan pacaran. Diatur. Maka ada aturan ketika kita mau nikah, ada namanya istilah ta'aruf, hitbah. Nah, inilah yang dikatakan tadi itu adalah mengambil pemahaman standarnya Islam. Nah, maka dalam hal ini memandang sesuatu peristiwa itu harus kembali kepada Islam. Standarnya adalah Islam, bukan standarnya manfaat. Contohnya misalnya bicara tentang bank misalnya. Ini mohon maaf jika ada yang kurang mendengar. Bicara tentang bank misalnya, ada orang mau misalnya buka usaha. Nah, boleh nggak pinjam uang ke bank? Nah, gitulah ya, betul. Boleh-boleh saja. Yang penting akadnya, syaratnya terpenuhi. Yang penting saya merasa tidak berat, saya ikhlas, ridho dengan aturan mereka. Nah, saya pikir nggak ada masalah. Mereka mau nolong saya juga memang lagi butuh, ya nggak ada masalah. Nah, maka ketika dihadapkan dengan fakta seperti itu, maka rujukannya yang pertama adalah Islam. Bagaimana Islam mengatur? Jadi apapun, maka Islam itu harus kita pahami secara komprehensif, menyeluruh, tidak hanya aspek ibadah. Aspek ibadah juga, aspek ibadah misalnya ya tentang sholat lah misalnya.
Bagaimana saya mau sholat? Ya, standarnya ada. Mulai dari takbiratul ihram, awalnya berniat, ada aturan, ada standar Islam. Amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan standar kita. Untuk beramal saja Bapak Ibu sekalian, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala ada standar. Ada SOP-nya ada. Ya. Jadi kita ini beramal salat subuh, ya, puasa, berzakat, baca Al-Qur'an, ada standar. Ketika standar ini dipenuhi, maka amal itu diterima Allah. Kalau nggak sesuai, amal itu tertolak, sia-sia. Nah, itu yang pertama adalah akliyah Islamiyah yang menjadi syarat utama ketika seorang itu dikatakan berkepribadian yang Islam. Nah, yang kedua adalah nafsiyah Islamiyah. Apa yang disebut dengan nafsiyah Islamiyah adalah suatu cara atau metode untuk memenuhi segala keinginan, atau bahasa kerennya adalah suatu cara dalam mengatur tentang nafsu kita. Nafsu, ya. Setiap manusia memiliki namanya nafsu, ya, nafsu. Nah, manusia, siapa manusia, terlepas ia beragama apa saja, manusia itu memiliki yang namanya kebutuhan jasmani, pasti Pak ya. Yang kedua adalah kebutuhan naluri. Yang dua ini, jasmani, naluri. Maka sebenarnya bahasa yang berkembang sekarang kan jasmani pasangannya rohani itu ya. Jasmani pasangannya rohani. Nah, kalau kita kaitkan dengan tentang saksiyah Islamiyah yang tadi, maka manusia itu sejatinya ketika dihubungkan dengan nafsu, yang dikatakan nafsu itu adalah pemenuhan, ya, hajat udhiyah atau disebut dengan kebutuhan jasmani. Dan yang kedua adalah kebutuhan naluri, bukan rohani. Karena kalau kita bicara rohani ini kan tidak nampak faktanya seperti apa rohani itu. Roh, bisa melihat roh Pak? Tak bisa. Roh ini tidak bisa dicermati dengan akal kita. Maka adalah jasmani dan naluri. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani dan hubungannya dengan nafsiyah Islamiyah seperti apa? Ketika seorang itu ingin memenuhi kebutuhan jasmaninya, dengan metode apa? Dengan cara apa ia melakukan pemenuhan itu, sehingga itu, ya, standarnya tadi Islam. Contoh kebutuhan jasmani adalah makan misalnya. Nah, makan ini adalah satu aktivitas, ya, di mana seseorang itu melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka jasmani ini kan dorongannya kan dari dalam, ya Pak ya. Artinya spontan, alami. Bisa nggak Pak dibilang sama perut kita, hari ini kamu nggak boleh lapar? Bisa nggak dibilang sama perut, hari ini saya atur, saya bilang kepada kamu nggak boleh lapar. Kamu hanya boleh lapar besok jam 10 pagi. Hari ini saya stop. Bisa? Nggak bisa. Ini adalah kebutuhan jasmani. Artinya apa? Kalau tidak segera dipenuhi, bisa menyebabkan kematian. Minum, ini kebutuhan jasmani. Kalau nggak segera dipenuhi, bisa mati, bisa sakit. Ada efek negatif yang ditimbulkan ketika hajatun udhiyah ini tidak terpenuhi. Maka dorongannya dari dalam, pemenuhannya pasti. Kalau tidak pasti akan ada efek. Seperti motor Pak, motor ada nggak kebutuhannya jasmani dia? Ada, ganti oli setiap bulan minimalnya ya. Kalau nggak diganti, itu motor akan segera jim. Jasmani. Apalagi bensin. Coba minyak motor nggak dikasih, apa yang terjadi? Nggak bisa hidup, nggak bisa jalan. Kebutuhan jasmani motor. Nah, lalu kemudian bagaimana cara memenuhi agar ini motor punya bensin?
gitu ya. Cara apa menggunakannya supaya dapat bensin? Mungkin caranya kalau hari ini untuk pemenuhannya, yang penting ada bensin nampak di pinggir jalan, nggak ada orangnya nampak jaga, ambilnya isi, bisa terisi ya, selesai. Cara kedua gimana? Dengan membeli. Kan bisa aja kan, kita cari kedai yang sepi. Ini nampaknya orang lagi ke dalam nih, dari jauh sudah dipantau. Saya tunggu dulu dia masuk ke dalam, habis itu saya ambil satu aqua itu. Kan aja begitu ya. Seperti kemarin kejadian yang waktu itu heboh-hebohnya dibuat menguji kejujuran kan, dibuat premium itu, baru dibuat di situ tempat uangnya, yang datang ya kalau jujur diambil minyaknya, uangnya taruh di situ. Ternyata setelah mereka lihat ada kameranya, ada yang nggak bayar juga, diambilnya dia pergi. Itu cara ya, ini disebut dengan tadi nafsiyah tadi. Dia punya keinginan untuk ngambil bensin, cuman cara apa? Nah, disinilah manusia itu kena dorongan tadi itu, ya dorongan tadi. Maka di sini butuh namanya mafhum, pemikiran. Bagaimana ya? Boleh nggak saya ambil bensin itu? Ya kan? Boleh nggak saya ambil bensin itu tanpa seizin yang punya? Ketika ia pakai standar Islam, nggak boleh. Islam memberikan ajaran harus izin dulu, baru ini barang halal. Tapi kalau nggak diketahui yang punya, ini barang haram. Maka standar itu Islam itu dalam perbuatan itu halal haram. Tapi hari ini bahkan ada yang sudah bahasanya, hari gini Ustaz mau bicara halal, yang haram saja susah. Ini hari ini kan. Nah, ini standarnya apa lagi? Ini berarti dia tidak mengambil Islam sebagai standar tadi. Nafsiyah Islamiyah bukan itu diambilnya, tapi ia mengambil manfaat. Ustaz, yang penting duit. Itu ya. Yang penting ada piti masuk. Tidak peduli antara halal dengan haram. Allah maklum kok keadaan kami begini. Ini kan dia punya jawab alasan-alasan yang ini kan. Ustaz bicara halal, hari ini bicara yang haram susah. Harga naik semuanya. Gimana kita ini? Inilah yang disebut dengan tadi nafsiyah Islamnya. Kalau dia tidak melakukan dengan pemahaman Islam, maka ia mendapatkan pemahaman yang non-Islami. Yang tadi sebut itu namanya sekularisme. Agama Ustaz jangan hubung-hubungkan dengan kondisi kami hari ini. Enggak ada hubungannya agama. Agama ya agama. Tapi masalah kebutuhan itu terserah kami. Ini yang hari ini dia mengambil standar itu yang bukan dari Islam. Nah, ini kebutuhan jasmani. Semua orang pasti punya kebutuhan. Banyak Pak contoh jasmani. BAB, jasmani, tidur. Nah, yang kedua dalam diri manusia selain kebutuhan jasmani adalah kebutuhan naluri. Naluri ini 3 atau disebut dengan gorizah. Yang pertama adalah gorizatul baqa, yaitu dorongan atau keinginan adalah untuk mempertahankan diri. Marah. Semua orang bisa marah Pak ya? Bisa marah ya kan? Sabar. Apalagi bekerja, mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi gajinya. Bangun rumah, memiliki mobil pribadi atau kendaraan pribadi, memiliki kebun, pokoknya apa yang buat dia meningkatlah gitu kan. Pokoknya dia yang paling merasa saya ini harus begini nih. Pokoknya uang harus masuk, saya punya standar uang harus segini. Ini bakoin, karena dia selalu ingin meningkatkan ini. Ini namanya gorizatul baqa atau naluri mempertahankan diri. Yang kedua pada manusia itu ada namanya gorizatul na'u, yaitu dorongan yang ada pada diri seorang itu untuk misalnya berkasih sayang, sayang kepada anak. Ini adalah naluri Pak. Orang tua, yang namanya orang tua pasti sayang kepada anaknya. Perempuan
dengan laki-laki ya pasti punya namanya kecenderungan suka, ya Pak ya. Kenapa orang suka sama perempuan? Ya itu naluri, alami, fitrah, nggak bisa dihapus tuh. Nah, apalagi contohnya yang naluri, ya sayang saya sayang suami dengan istri, sayang kakak dengan adik. Ini adalah naluri atau gorizatun na'u. Nah, ini namanya naluri. Ya, naluri yang ketiga pada manusia yang terakhir adalah gorizatun tadayyun, yaitu kecenderungan untuk melakukan ibadah atau memuliakan sesuatu. Menganggap pokoknya ketika ia beribadah ada rasa ketenangan. Baca Quran, wah, hati itu nyaman sekali. Salat subuh merasa ringan. Ketika ia salat malam, paginya terasa ringan. Nah, maka yang kita lakukan hari ini, salat subuh ini merupakan satu pemenuhan naluri tadayyun, beribadah, Pak. Dulu sebelum orang mengenal Islam, manusia juga beribadah. Ya jangan kita heran. Dulu manusia pertama saja yang belum ia dapat maklumat Islam misalnya, itu beribadah. Menyembah kepada roh-roh, menyembah kepada kayu, menyembah kepada, hari ini masih ada juga. Ketika orang mau perjalanan jauh, dia meminum sesuatu untuk supaya kuat misalnya. Nah, ini adalah dorongan naluri. Namun dorongan ini tidak sama dengan kebutuhan jasmani. Loh, apa bedanya? Kalau kebutuhan jasmani, dorongannya dari dalam. Kalau nggak makan kan bisa sakit. Tapi kalau ini, misalnya kita suka, contohnya Pak ya, misalnya kita suka sama perempuan. Nah, misalnya ya, mohon maaf nih ya, saya yakin di sini semua rumah tangga ya, kecuali Ian ya. Nah, boleh nggak? Atau misalnya, apakah salah seorang laki-laki yang sudah menikah menyukai perempuan lain? Salah nggak Pak kira-kira? Tidak salah Pak. Loh, kenapa salah? Ini Bapak nih satu kurang sama dia. Fitrah Pak. Nampak perempuan cantik, ada rasa suka, wajar. Itu fitrah. Nggak bisa dibohongi, nggak bisa dihapus. Tapi bisa dibilang, oh ini memang udah punya anak 3, udah mau ini masih suka sama perempuan lain. Ya memang fitrah. Namun cara pemenuhannya ini ya atur gitu. Nah, gimana caranya? Kira-kira kalau saya nikahi dia Islam gimana? Gitu ya. Kalau saya nikah lagi gimana? Boleh enggak? Maka Islam itu kan pakai aturan. Kalau kurang 1 masih bisa nambah 3. Kan gitu ya. Maka hari ini orang kadang dibuat satu stigma negatif. Nah, gini Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasus dulu ada seorang pengusaha kaya yang bernama Syekh Puji, pernah dengar? Syekh Puji ya, yang menikahi anak di bawah umur. Ya, kalau masalah umurnya waktu sekitar 6 tahun atau 8 tahun. Heboh Pak. Heboh se-Indonesia, dia katakan ini atu-atu. Masa menikahi seorang gadis, gimana itu? Nah, heboh. Di apa ini gimana nih, masa seorang mentang-mentang kaya ya? Pertanyaannya, kalau itu dikait ke Islam boleh nggak? Boleh. Rasulullah SAW itu menikahi Aisyah umur berapa tahun? Masih kecil, 6 tahun. Boleh. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah di situ. Islam membolehkan. Yang tidak boleh itu gimana? Ia ambil anak ini, lalu ia zinahi misalnya, dia buat rumah bordil misalnya. Ini nggak boleh. Berarti bahkan lembaga ini. Orang kadang, apalagi hari ini, ketika ada orang beristri 3-2 ini, satu aja dia mendahului lagi. Islam bolehkan. Islam mengatur. Di sinilah disebut tadi akal yang tadi kita bilang menurut kita nggak wajar dia punya istri lagi, nggak wajar. Masa begitu? Islam membolehkan. Nah, kita pilih yang Islam atau pilih sesuai dengan menurut pandangan kita. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul tunduk itu kepada syariat. Yang nggak boleh itu caranya gimana nih? Misalnya kita sudah punya istri misalnya 1 misalnya.
mau nambah lagi misalnya. Nah di sini cara penambahnya gimana? Mungkin dengan misalnya kita melakukan cara yang lain. Caranya gimana? Misalnya dizinahi misalnya, atau pernikahan yang berbeda gimana? Nah ini yang tidak boleh caranya, menggunakan cara Islam. Tapi hari ini banyak orang menggunakan cara-cara yang lain. Maka orang kadang hanya melihat sisi itu. Dia tidak melihat banyaknya dibuka tempat-tempat maksiat, lembaga-lembaga perzinahan, itu biasa aja mereka. Nah, ini dikatakan tadi nafsiyah Islami itu standarnya juga harus dengan pemahaman Islam. Nah, ketika ini terpenuhi akliyah Islamiyah, pemahaman dari Islam, kemudian metode yang kedua nafsiyah Islamiyah, maka inilah seseorang disebut dengan berkepribadian Islam. Nah, jadi banyak hari ini orang Islam, Mbak, pemikiran Islam, dia tahu Islam itu benar sekali, tapi cara dia memenuhi kebutuhannya, memenuhi nalurinya dengan bebas menurut kemauan dia, maka menurut hadis Rasulullah SAW tadi itu, ia belum memiliki kepribadian yang Islam. Agama Islam, tapi cara dia bekerja, cara dia untuk menalurkan nalurinya, dia tidak menggunakan Islam, maka sesungguhnya dia belum memiliki pribadi yang Islam. Maka yang dua ini sepaket, pemikiran Islam, cara pemenuhan juga harus Islam. Kalau satu di antaranya tidak sejalan, maka sesungguhnya dia belum memiliki syakhsiyah Islamiyah. Baik, demikian mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan tentang syakhsiyah Islamiyah. Mudah-mudahan kita yang hadir di kesempatan yang mulia ini menjadi pribadi yang soleh. Jadi sekalian Bapak Ibu sekalian, jangan tertipu dengan penampilan seseorang. Lihat ketika ia bicara, dia ngomong dengan standar Islam atau tidak. Ketika ia berbuat, tingkah laku dia ini sesuai dengan Islam atau tidak. Tapi jangan tertipu. Ada orang ini langsung bilang, oh soleh itu. Lihat dulu. Apalagi hari ini tahun politik, hati-hati kita artinya bagaimana kita melihat. Jadi tidak boleh dihukumi. Soleh itu kenapa? Oh hartanya banyak. Itu soleh kenapa? Baju koko tiap hari, jenggotnya masya Allah panjang sekali. Jadi nggak bisa dibuat standar jenggot ini Standarnya adalah akliyah dan nafsiyah Islamiyah. Inilah yang disebut Rasulullah itu Allah nggak melihat itu, hati, perbuatan, pemikiran, pemahaman dan perbuatan. Baik, wallahu a'lam bishawab.